Apa itu Ustaz hidayah yang diberikan Tuhan itu kepada manusia? Satu, hidayah yang diberi kepada kita. Namanya hidayah naluri, insting, ghorizah. Kalau tidak diberikan Tuhan hidayah ini, bisa mati semua makhluk ini. Saya kasih contoh, Pak. Itu kucing yang paling disukainya apa itu, Pak? Kucing. Ikan, lihat. Pernah nengok kucing berenang masuk ke dalam air makan ikan, ngambil ikan. Tidak berani dia itu. Dia paling suka makan ikan, dan ikan hidupnya di air dan di laut. Tapi yang paling ditakuti kucing, air. Insting dia bilang, saya tidak boleh masuk ke air itu, bisa mati aku nanti. Nah, itu ada naluri di situ, berikannya. Begitu juga, bandingkan anak ayam yang baru menetas dengan anak manusia yang baru lahir. Mana yang duluan makan, Bapak Ibu? Anak manusia atau anak ayam? Anak ayam. Dia langsung bisa makan yang keras. Coba dia dikasih naluri menyusui, tidak ada susu ibunya, mati ayam itu. Tapi coba pula anak bayi itu dikasih dia naluri makan beras, rusak perutnya, mati anak bayi itu. Dia dikasih naluri menyusui sama ibunya, makanannya lembut, insting, naluri. Alhamdulillah, semua diberi insting supaya dia bisa hidup. Namanya itu hidayah naluri, diberikan sama kita semua. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, dulu orang kampung saya bilang, tak betul tak tidak, semua hewan yang kupingnya ke dalam bertelur. Enggak itu ya? Dan anaknya biasanya tidak menyusui. Tapi semua binatang yang kupingnya keluar biasanya melahirkan dan anaknya menyusui. Nah, itu kalau dibalik-balik Tuhan bisa mati semua binatang itu. Nah, begitu juga kita manusia. Alhamdulillah diberikan naluri kepada kita. Syukuri itu, Pak. Ini jarang kita syukuri ini. Karena kita lupa. Satu, cukup itu Ustaz supaya manusia hidup? Tidak cukup. Naluri kita ini, hidayah naluri yang diberikan Tuhan, sulit menjangkau yang ada di luar diri kita. Itu anak kecil, dia belum berfungsi itu, matanya, kupingnya. Supaya kehidupan dia berlanjut, diberikan hidayah yang kedua oleh Allah. Apa Ustaz namanya? Hidayah panca indera. Hidayah panca indera. Penting panca indera itu, penting. Kalau tidak bagus, bisa mati kita. Ibu jalan ke depan, tidak tahu, buta, tidak berfungsi salah satu panca inderanya, ditabrak mobil, mati. Atau di rumah, tidak bisa dia bedakan ketika dia cium dengan hidungnya, mana makanan yang basi, mana yang masih bagus. Hidungnya tidak berfungsi. Bisa nanti dihidangkan sama keluarga, masakan yang basi, sakit perut, bisa mati satu keluarga. Pendengaran kita nggak berfungsi. Di belakang kita ada bunyi suara, tsunami, tsunami katanya. Kita nggak dengar, datang air laut, bisa mati kita. Alhamdulillah, kita diberikan naluri, diberikan panca indera. Ini dia fungsi-fungsinya. Tapi jangan bangga dulu. Panca indera yang diberikan Tuhan kepada manusia, kadang lebih canggih yang diberikan kepada binatang. Kita manusia tak bisa nengok malam hari. Kelelawar bisa. Bisa dia nengok. Kita manusia tidak bisa melihat di malam hari dengan jelas.
Burung hantu bisa. Panca inderanya kuat. Kita manusia tidak bisa hidup dengan panca indera kita menyelam di dalam lautan. Ikan bisa. Burung bisa hidup di udara tanpa memejamkan mata. Manusia dikasih kipas angin, matanya harus ditutup-tutup. Lebih kuat burung dari kita. Panca indera. Hebat Ustadz panca indera itu. Hebat sampai di situ. Tapi sering menipu. Sering menipu. Nanti pulang ke rumah, ambil tiang sapu. Masukkan ke bak kamar mandi. Setengah lagi di darat. Lurus apa bengkok? Nampak mata. Bengkok. Nipu dia mata itu. Bohong dia. Besok jalan ke Kuala Namu. Lihat pesawat yang parkir sampai dia terbang. Ukurannya masih sama nggak dalam pandangan mata? Tidak. Ketika dia parkir besar. Pas dia sudah terbang nampak mata jadi kecil. Lama-lama hilang. Padahal pesawat tuh nggak hilang. Nipu. Bisa nipu mata kita. Itu masih lumayan. Yang bahaya itu Pak. Nampaknya istrinya jelek, istri orang cantik. Nah, itu bahaya tuh. Kalau udah sampai ke situ. Nipu-nipu dia. Itu bahasa Qur'annya itu. Zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Diperindah Tuhan pandangannya. Ada yang lebih bahaya lagi. Betul-betul tak berfungsi matanya. Dikiranya istrinya, rupanya asisten rumah tangga. Lebih berbahaya lagi itu. Ini nipu-nipu. Apa yang gak nipu? Panca indera. Kulit. Lebih sering lagi nipu. Dipukul sakit. Nanti minta sama dokter dibius. Pas dipukul gak sakit lagi. Nipu. Bohong dia sama kita. Panca indera itu. Pendengaran kita. Nah, ini saya ceramah, suaranya kuat. Coba ibu pergi ke pajak. Jadi pelan. Padahal yang pelan bukan suara saya. Kuping kita nggak sanggup menangkap suaranya. Bohong lagi dia. Kuping itu bohong. Apalagi Ustadz, lidah. Ini lebih parah lagi penyakitnya di lidah ini. Nanti ibu makan gula sedikit. Manis. Pas demam, apa rasanya? Berubah. Bukan sampai situ. Lidah ini suka bohong. Nipu-nipu orang dia. Jadi panca indera yang diberikan Tuhan ini hidayah yang kedua. Tapi itu belum cukup karena dia bisa bohong. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan andalkan itu. Jangan andalkan. Saya selalu sampaikan itu. Nanti kalau di rumah, anak-anak juga sampaikan. Besok kamu harus sekolah. Satu. Yang satu lagi, besok kamu harus sholat subuh. Yang kedua itu sering sampaikan. Sholat subuhnya itu, jangan dulu sekolah. Karena di sholat subuh itu, yang dirawat bukan cuma panca indera. Ada yang lain. Tapi kalau di sekolah biasanya, itu saja yang diurus. Padahal panca indera ini sering bohong-bohong kepada manusia. Kalau begitu bagaimana Ustadz supaya manusia itu aman? Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Wahai Tuhan, berilah kami hidayah petunjuk yang lain supaya kami bisa hidup di dunia ini. Diberikan hidayah yang ketiga. Namanya hidayah akal. Yang ini. Akal ini lebih pintar dia. Tadi Bapak Ibu letakkan tiang sapu di bak kamar mandi, setengah di darat, setengah di dalam air. Mata bilang bengkok. Akal bilang bengkok atau lurus? Lurus kata dia. Lebih pintar dia sedikit. Akal kita ini. Tadi ibu lihat pesawat pas dia berhenti besar. Pas dia terbang kecil. Itu kata mata. Tapi kata akal kita enggak. Ukurannya itu sama. Karena kalau dia mengecil pasti mati orang yang di dalam. Yang jumlahnya 100, 200, 300. Siapa yang bisa tahu itu? Hidayah akal.
Pintar dia, akal kita itu. Diberikan Tuhan kepada kita itu. Akal ini luar biasa. Ini masjid besar ini. Ini masjid ini bisa saya masukkan gambarnya ke akal saya tanpa memindahkan masjidnya. Bisa dibayangkan. Tahu saya, Masjid Jami Medan Area. Masuk dia di sini gambarnya, tapi masjidnya nggak masuk. Hebat dia. Bisa dia menampung imajinasi. Nah itu bahasa kerennya begitu. Mata ini nggak bisa. Bisa Bapak Ibu masukkan masjid ini ke dalam mata. Bisa mati kita. Akal kita ini juga bisa diperkirakannya nanti jam 18.31 itu azan maghrib di Masjid Medan Area. Akal. Tapi kuping kita nggak tahu itu kalau belum dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak tahu dia. Akal kita bilang iya, kenapa? Semalam ku tengok waktu sholat maghrib itu 18.31. Tahu dia. Hebat akal manusia ini. Kalau begitu Ustaz, cukup hidayah akal itu bisa sempurna manusia.